Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa peserta mata kuliah Fisika Kuantum. Ya, pada minggu ini kita akan menjelaskan atau berdiskusi tentang yang pertama adalah efek fotolistrik untuk menghitung fungsi kerja dan konstanta logam. Yang kedua adalah transformasi grafik hubungan antara energi kinetik sebagai fungsi frekuensi menjadi potensial penghenti sebagai fungsi frekuensi. Ya, untuk efek fotolistrik sendiri mungkin kalian sudah sempat belajar pada fisika modern ya, atau di SMA, bahwa efek fotolistrik sendiri merupakan fenomena ya atau interaksi antara gelombang elektromagnetik ketika dia mengenai sebuah permukaan logam. Nah, kemudian kata kunci pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, berdasarkan pemodelan gelombang cahaya, pemodelan ini ilmuwan memprediksi bahwa peningkatan amplitudo gelombang cahaya mampu meningkatkan energi kinetik fotoelektron yang diemisikan. Atau dengan kata lain, peningkatan frekuensi meningkatkan arus yang terukur. Nah, sementara itu hasil yang berlawanan dengan hasil tersebut, ya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa frekuensi cahaya tersebut bisa meningkatkan energi kinetik fotoelektron, sedangkan peningkatan amplitudo itu dia meningkatkan arus gitu. Jadi dia berbanding terbalik ya dengan pertama dengan kedua tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah, jadi berdasarkan pertemuan yang pada poin 2, Einstein mengajukan gagasan mengenai perilaku cahaya sebagai partikel atau yang kita sebut sebagai dualisme gelombang cahaya ya. Cahaya sebagai partikel atau nanti selanjutnya kita sebut sebagai foton, yang energinya itu bisa dihitung dengan bersamaan ya, E sama dengan H itu adalah konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi. Kemudian yang keempat, kita akan mendefinisikan fungsi kerja dari logam atau kita simbolkan dengan psi, merupakan energi minimum yang dibutuhkan untuk menginduksi terjadinya fotoemisi elektron dari permukaan logam, dan nilainya bergantung pada jenis logam gitu ya. Jadi kita sebut juga ini adalah fungsi kerja logam. Nanti nilai ini bergantung pada jenis logam yang digunakan pada fenomena atau peristiwa efek fotolistrik. Kemudian yang terakhir adalah, ini yang paling penting, energi foton yang ini datang ya, harusnya ya, energi foton yang datang harus sama dengan jumlah fungsi kerja logam dan energi kinetik fotoelektron. Atau bahasa lain, ini merupakan bunyi hukum kekekalan energi ya. Yang ini adalah energi foton yang datang ya, dan yang ini adalah jumlahan antara energi kinetik elektron ditambah dengan fungsi kerja logam. Nah, kemudian bagaimana dengan setup eksperimen dari efek fotolistrik? Kalian bisa amati di sini ya, bahwa di sini ada detektor. Nah, ini detektor ini adalah metal atau logam ya, dimana kita tahu ya bahwa logam itu memiliki elektron bebas di permukaannya ya. Kemudian ketika logam ini ya, logam yang jadi katoda, kutub positifnya dia dihubungkan dengan sumber tegangan yang positif juga ya di sini ya. Kemudian kalau elektron, ini elektronnya, kemudian di sini adalah, oh ya, jadi maaf, ini tadi untuk logam, permukaan logam yang sebelah sini ya, metal surface-nya dia menjadi kutub anoda atau kutub negatifnya dihubungkan dengan sumber tegangan baterai kutub negatif juga. Kemudian untuk katodanya, katoda dihubungkan dengan sumber tegangan baterai kutub positif. Nah, ketika permukaan logam ini disinari gelombang elektromagnetik, atau kita sebut saja ini jadi foton ya, sebagai foton, kemudian foton ini akan menumbuk permukaan logam. Ini di sini dia akan menumbuk permukaan logam, dimana ketika jadi saat energi foton kita tadi simbolkan dengan ini ya, energi foton itu lebih besar dari fungsi kerja logam, maka efek fotolistrik akan terjadi, atau dengan kata lain, elektron akan
terlepas dari permukaan logam ini. Ada elektron yang lepas ketika ini. Dimana ini kita bisa dapatkan berarti H-nu ya, konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi harus lebih besar daripada konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi ambang. Nah, ini kita sebut sebagai frekuensi ambang. Ya, frekuensi ambang. Kalau fungsi kerja logam tadi kan bisa kita definisikan sebagai energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan fotoelektron. Maka kalau kita jabarkan lagi energi ini menjadi H dikalikan dengan frekuensi ambang berarti kita definisikan sebagai frekuensi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam, sehingga ini akan mengalir ya, elektronnya bergerak menuju ke kutub positif baterai dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa elektron ini bisa dihentikan geraknya dengan mengatur di sini mengatur tegangan, berarti harus kita hubungkan dengan voltage ya di sini ya, mengatur tegangan sehingga kita bisa dapatkan nanti energi kinetik dari fotoelektron ya. Energi kinetik kita simbolkan dengan K. Fotoelektron itu sama dengan muatan elektron dikalikan dengan stopping potensial atau potensial penghenti. Jadi di akhir kita bisa dapatkan persamaan bahwa tadi di awal hukum kekekalan energi foton sama dengan energi kinetik fotoelektron ya, ditambah dengan fungsi kerja logam. Sehingga kalau kita mau gambarkan kurva hubungan antara energi kinetik sebagai fungsi dari frekuensi, kita pindah ya. Berarti energi kinetik fotoelektron sama dengan energi foton dikurang dengan fungsi kerja logam gitu. Kita jabarkan lagi, K fotoelektron yang disingkat Fe ya, jadi H dikalikan dengan frekuensi dikurang dengan H dikalikan frekuensi ambang. Nah, kita lihat persamaan ini identik dengan persamaan garis linier yang kita punya, Y sama dengan Mx ditambah dengan C, di mana M ini adalah gradien. Sehingga kita bisa gambarkan kurva hubungan antara energi kinetik yang kita simbolkan dengan K, energi kinetik fotoelektron sebagai fungsi dari frekuensi. Kita substitusi misalnya ketika nilai X-nya 0, di sini kan 0 ya. Ini berarti kita masukkan ketika nilai frekuensinya sama dengan 0, maka kinetik fotoelektron akan sama dengan minus H dikalikan dengan mu 0, atau dia akan sama dengan minus dari fungsi kerja logam. Berarti dia akan berpotongan di sini nih. Ini adalah minus H mu 0 yang akan sama dengan minus dari frekuensi ambang sini. Nah, sekarang kita cek lagi saat sekarang energi kinetiknya sama dengan 0. Nah, ketika energi kinetiknya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan persamaan H mu 0 akan sama dengan H dikalikan dengan frekuensi, atau kita dapatkan frekuensinya akan sama dengan frekuensi ambang. Berarti sumbu X-nya akan memotong di sini. Di sini adalah frekuensi ambang, sehingga kita tarik di sini garis linier ya, yang persamaannya adalah K fotoelektron ya sama dengan H nu dikurang dengan H mu 0, atau H dikalikan dengan frekuensi dikurang dengan H dikalikan dengan frekuensi ambang. Nah, ternyata dari kurva ini kita bisa mengetahui bahwa nanti kalau tidak diketahui ya di soal atau di permasalahan, maka perpotongan kurva tersebut dengan sumbu X itu menghasilkan frekuensi ambang, sedangkan perpotongan kurva tersebut dengan sumbu Y itu menghasilkan fungsi kerja dari logam. Nah, selanjutnya coba transformasi kurvanya diubah menjadi stopping potensial sebagai fungsi frekuensi. Jadi stopping potensial menjadi sumbu Y dan frekuensi menjadi sumbu X. Dengan persamaan tadi ya, kita ganti energi kinetik dari fotoelektron itu setara dengan muatan elektron dikalikan dengan stopping potensial. Oke, sampai di sini mudah-mudahan semuanya paham ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.